Kita sudah sampai di rumah. Oh, puter mundur ya. Ayo Pak. Mas, siapa jenenge iki? Erwin. Erwin. Nih. Bu, ini griyane di wae kan. Menurut kondi nek mau enak. Ketemu di mana nih? nggak bisa nyalain Pak Mas ya, karena orang cuma bisa ngelihat, orang lain cuma bisa ngelihat, yang jalan kan sampean masih punya anak satu. Kalau jenengan kayak tadi jalan cari duit dari ngamen, kasihan anak sampean, minimal anak sampean harus sekolah. Ini buat beli jajan dari Pak Purnomo. Seneng apa enggak? Seneng ya. Besok enggak boleh ikut bapak lagi, besok sekolah ya. Terima kasih Pak. Ya. Sekali lagi Pak, masa depan anak sampean itu. Bismillahirrahmanirrahim. Syai. Kita sudah sampai di rumah. Puter mundur ya. Ayo Pak. Mas, siapa jenenge iki? Erwin. Erwin. Nih. Bu, ini griyane sudah berapa lama nggak pulang? mulai pesan di wae. Kok bener bisa toh. kok? Udah beberapa hari ya, Pak? Loh, iya toh, berarti benar. Ini loh. Sudah berminggu-minggu memang ya. Ya Allah. Allah Akbar. Di wae kan. Menurut kondi nek mau enak. Ketemu di mana nih, Pak? Jenengan ibunya. Ibu kandung napa ibu? Cuma Siapa yang tunggu pagi celana terus ke rumah. Pinara. Saya pengen denger deh, saya pengen denger cerita sebenarnya kayak apa. Pinara. Saya pinjam ininya Pak. Ya, saya pinjam ininya. Ya. Oke, ini di. Saya ngobrol sama siapa? Sama jenengan dulu. Sama emak aja. Sama Mak Sumi. Bu, namanya jenengan sinten? Sumiati. Bu Sumiati. Bu, saya mau nanya, itu tadi Pak Rudi itu anak kandungnya? Iya. Iya anak kandung. Terus saya kawin lagi dapat punya anak lagi. Oh, masuk. Ya Allah, berarti benar. Assalamualaikum. Bentar, saya lepas. Yang meninggal ikut ibu. Pinara, Bapak. Ya. Tak kira jenengan tinggalnya di sini. Ini rumahnya. Ini rumahnya Mbah sampean. Sampean Ikut dalam. Nggak mau laku bang. Laku kan. Ada lagi nggak panas kenapa? Enggak. Kali ada masalah Pak. Enggak. Ini namanya Erwin. Pak, Assalamualaikum Pak. Ini apa Pak? Ya Allah. Memang kronologinya ya itu memang ditinggal ibunya. Betul, Pak. ya. Ya, belum 1 tahun berapa lu? Nah, ini ikut memang ini orang tuanya, tapi orang tua ya bukti kan lupa paling rumah kan miliknya yang laki-laki Pak Patris itu kan ibu kandungnya gitu dikawin sama Pak Patris. Ini anaknya Bu Sumiati Pak, yang dulu gitu. Ikut di sini tapi kemarin Ya. di Surabaya. Saya Meninggal. ini Mas Rudi. Iya. Oke. Mas Rudi nikah sama siapa Mas? Mimi. Maimi. Oke. Mas Rudi nikah sama Maimi, punya anak Erwin. Iya. Terus Mbak siapa? Sumiati. Mbak Miminya Oh. meninggal dunia. Iya. Gitu. Pak,
Oh nggih, boten, saya cuma nganter aja. Di saudara-saudara. Ya, saya nanya dulu biar enak. Terus ibunya ini meninggal dunia. Nah, bapaknya ini tadi ketemu saya di jalan, Pak. Ini nggak ada niat apa-apa, nggak ada niat apa-apa enggak. Bapaknya baik juga. Saya tadi ketemu di jalan, saya putar balik. Saya ngelihat ini saja. Kasihan, ngelihat sih. Betul, ya. Terus ini si Erwin ini ngomong kenapa nggak sekolah, ikut sama bapaknya. Nah, saya tanya, Pak, jenengan mau kemana? Saya mau ke Babat. Ke Babat ngapain? Saya nggak ada tujuan, Pak, saya mau ke Babat. Jenengan ngajak anaknya aku nggak sekolah. Nggak sekolah, karena dulunya sekolah di Surabaya. Iya. Nah, terus karena istrinya meninggal, jadi bapaknya pulang. Saya tanya, jenengan punya saudara nggak di Karangbinangun? Saya nggak punya saudara, Pak, karena saya anak tunggal. Iya. Gitu ya, anak tunggal, dan bapaknya meninggal dunia, nggih, Mas Rudi ya. Tinggal ibu saja. Betul, tinggal ibu saja. Pak, saya nggak bermaksud apa-apa. Saya juga nggak tahu rumahnya kayak gini segala macam. Karena saya ngelihat si Erwin ini yang kasihan, ya. Jadi tadi saya tanya, jenengan ke Babat ini nyari apa? Saya cari pekerjaan. Kalau jenengan cari pekerjaan, sampean bisa kerja apa? Saya bisa kerja tapi kerja nguli, nggak apa-apa. Saya lagi bangun pondok sama saya lagi bangun masjid. Kalau memang jenengan ini bisa kerja, nggak apa-apa. Nanti jenengan kerja di tempat saya, seminggu sekali pulang. Yang penting, yang paling penting ini anaknya harus disekolahin. Yang paling penting anaknya disekolahin. Jangan dimarahin, Pak. Kasihan. Saya bilang tadi, Pak, orang lagi bingung, orang nggak pegang duit, orang mohon maaf, orang miskin, itu nggak ada yang noleh, Pak. Ya, kalau kita cuma bisa marahin, kalau kita cuma bisa percuma, lah gimana caranya kita nolong? Jadi terus, Mas, saya kasih gambaran, jenengan kerja sama saya boleh, seminggu sekali pulang boleh, dan kerja di tempat saya ini, ya mungkin hampir 1 tahun ke depan masih ada. Saya nggak nolong sampean, nggak nolong si Pak Rudi, saya cuma nolong ini. Kalau memang ini nggak ada biaya sekolah mondok saya yang tanggung, yang pertama. Yang kedua, kalau memang jenengan mau buka usaha di sini atau di jalan raya daerah sini, modal usaha dari saya. Namun saya nggak bisa ngasih modal usaha kalau nggak saya awasi. Takutnya nanti saya kasih modal usaha, nanti bapaknya nggak bisa, kan kasihan. Dan yang terakhir, kalau memang jenengan berniat ngojek, saya siapkan 1 sepeda motor, meskipun nantinya nggak baru. Tapi saya carikan yang layak pakai. Nah, masnya milih apa? Terserah. Nah, kalau memang saran saya, kalau memang mau jenengan kerja di tempat saya, adiknya biar sekolah di sini, kasihan, Pak. Jenengan pulang seminggu sekali pulang boleh, nggak apa-apa. Lah dia bingung, Pak, aku antar pulang. Makanya saya antar pulang sambil saya nyari informasi sebenarnya kayak apa. Saya cuma pesen jangan dimarahi, Pak, jangan dimarahi. Namanya Yang tahu ini, Pak, saudara-saudara. iya, jangan, Pak, pokoknya namanya semuanya itu nggak kepingin kayak Mas Rudi. Sama ibunya ini, Pak. Dalam? Sama ibunya ini masalahnya itu kan numpang gitu kan. Ini anak kandung sama ibu. Anak kandung. Yang dulu punya anak 1 dapat Banyuwangi terus. Ya tapi kan tetap anak. Ini tadi cerita, bapak saya orang Banyuwangi, ibu saya sini namun meninggal. Terus masnya ini kerja di Surabaya. Semenjak istrinya meninggal. Nah, gitu loh. Berarti Mas Rudi ini anaknya ibu ini satu-satunya. Ibu nggak ada siapa enggak, Bu? Belakangnya rumah ini loh, Nak. Pak Rudi kena jenengan yang papa di sini apa? jangan dibawa, Bu. Gini. Saya gini. Enggak apa-apa. Gimana, Bu? Saman petuan ibu anak. Ibu, ini tadi saya ketemu di jalan. Saya tanya, Pak, saya ini cari pekerjaan sudah 5 hari. Yang kasihannya si Erwin ini tadi bawa tikar, Bu. Jadi kalau capek, kalau ngantuk tidurnya di pinggir jalan kan kasihan. Kan ini kan keluar nggak tahu keluar nggak boleh lo keluar, Nak. Saya tarik, saya di sana lo. Berarti ini Ibu cari selama seminggu ini Ibu cari ya.
Tapi 10 hari nggak mau makan sama Ibunya. Ini sekolah matur nuwun banget nangis. Berarti ini Mas apa? Mas Adik Erwin ini sekolah berarti? Iya. Mungkinan ini 2 minggu. Mas Erwin nanti sekolah lagi sama Mbah ya? Iya. jane kepengin Pak ya maya baik ya panjenengan wae labi ngoten niku. Ngono Pak. Terus terang mawon lho niku. Mas Rudi, ini saya sudah ketemu ibu sampean. Saya kira kerja gak apa-apa nanti. Nah, ya saya ketemu ibunya jenengan. Ibu masih punya sawah. Kalau jenengan mau ngerjakan masih bisa. Terus jenengan kan anak tunggalnya ibu, ini cucunya dan ibu masih tetap bertanggung jawab. Anaknya banyak, anak-anaknya Bu Sumi ini yang suami yang Oh, maksudnya ini anaknya jenengan ini suami yang sudah meninggal satu. Iya. Mas ini tadi anaknya jenengan juga. Niku Iya, Pak. Ini anak ini, Pak. Iku ini Dari bapak yang sekarang. Ini kan gitu loh. kawin 2 lagi. ngomong anak baru 4. Oh. Saya kawin membawa anak satu ini yang dulu dia di sini aja anak enggak dia ikut Ibu ini nikah sama orang Banyuwangi. Iya. Meninggal dunia punya anak Rudi. Iya. Ya punya anak Rudi ya. Terus nikah lagi punya anak Pak Kadir sini. Wah, terus sekarang meninggal juga bapaknya. Enggak, suaminya ibu masih ini masih ada. hidup masih hidup. Pak, ya paham sudah. Tadi Pak Rudi sudah bilang Pak. Barusan dari Surabaya Pak pulang yang apa kos di sana. Mas sini Mas sini. Tinggal dulu Pak. Sini, enggak apa-apa sama. Saya belain sampean. Intinya gini. Ya. Intinya jenengan di sini ini tidak punya saudara, hanya tinggal sendirian namun punya saudara tiri. Ya. 4 nak. Punya saudara tiri 4. Dari suami. Dari meninggal. Nah, iya, Mas, saya kasih gambaran. Habis ini kan saya pulang. Sampean memang kondisi kayak sampean gini susah, tinggal sama ibu, tinggal sama saudara, nggak kandung memang susah. Saya nggak menyalahkan siapapun. Memang susah, apalagi jenengan tidak ada pekerjaan. Kalau jenengan tinggal di sini sama ibu, aku tak ngomong biar bapaknya dengar juga. Kalau jenengan di sini tinggal sama ibu, tinggal sama saudara nggak saudara kandung juga beban buat sampean. Betul ya Pak? Iya. Beban. Saya kasih gambaran. Kalau jenengan mau, tergantung sampean. Ya. Enggak Bu, enggak apa-apa. Kalau jenengan tak kasih duit, pasti habis. Kalau jenengan tak kasih modal usaha, belum tentu juga bisa jalan. Tapi kalau jenengan kerja di tempat saya, misalkan orang lain sehari 100, saya juga bisa bayar sehari 100. Ya, ini kasihan. Sampai anaknya nangis toh. Jadi fokus ini anaknya jenengan. Nggak bisa nyalain Pak Mas ya, karena orang cuma bisa ngelihat, orang lain cuma bisa ngelihat yang jalankan sampean masih punya anak satu. Kalau jenengan kayak tadi jalan cari duit dari ngamen, kasihan anak sampean, minimal anak sampean harus sekolah. Mumpung ada neneknya, mumpung ibu jenengan ini ibu kandung loh ya, ibu kandungnya jenengan masih hidup. Ini cucunya biar sekolah di sini. Jenengan kerja di tempat saya pulih. Kalau memang jenengan balik lagi ke Surabaya perlu modal, saya kasih modal. Tahu rumahku toh sudah? Sudah tahu rumahku? Nanti saya kasih nomor WA saya. Loh, lagi Pak, kalau jenengan kerja proyek di tempat saya kan ada proyek. Gitu loh, di tempat saya kan ada proyek dan sampai bisa seminggu sekali pulang boleh. Gitu ya, seminggu sekali boleh. Wis ya. Pulang Babat Pak. Ya. Jadi nanti saya pulang, jenengan silakan berpikir lagi. Saya kasih beberapa opsi. Yang pertama, jenengan kerja sama saya, dapat gaji dari saya. Atau jenengan saya kasih modal usaha, tapi kalau jenengan masih pikirannya kalut, jualan juga gitu loh. Paham nggih?
Sampai tahu rumah saya. Jadi kalau memang jenengan mau ke rumah saya, boleh. Nah sambil, oh Pak, nanti aku tak ngojek kayak tak siapkan sepeda motornya. Enak toh? Yang penting jenengan tenang dulu, kerja dulu. Kasihan ibunya. Ya, gitu ya. Nah, ini tak kasih tinggalan dulu. Bila Pak Joni, aku Bapak Gaya. Pak Joni kan masih di Pak Joni. Ini buat beli jajan dari Pak Purnomo. Seneng apa enggak? Seneng ya. Besok enggak boleh ikut Bapak lagi. Besok sekolah ya. Terima kasih Pak. Ya. Sekali lagi Pak, masa depan anak sampean itu yang paling jenengan pikirkan. Kalau jenengan sekarang dihina orang, dilecehkan orang enggak apa-apa. Yang penting sholatnya ojo pernah ditinggal sampean, ya. Sholatnya ojo pernah ditinggal. Ben sampean oleh sukses teko Gusti Allah. Ya, sekali lagi saya nggak narik omongan saya. Niki sebaiknya ngeten mawon. Mas Rudi nek purun sebaiknya kersane kerja kan jenengan mawon. Lagi, ini tak kasih gambaran nggih, Mas. Nggih, Jadi gini, saya lagi ngerjain proyek, Mas. Saya lagi ngerjain, saya ini lagi bangun pondok pesantren 3 lantai. Lanjut saya bikin masjid. Saya seumpama jenengan tadi nggak bawa anak ini, saya paling ngasih duit ya 500 sejuta aja. Tapi karena jenengan bawa si Mas Erwin, saya kasih beberapa pilihan, gitu. Kerja di tempat saya seharinya 100.000, seminggu sekali pulang boleh, makan ikut sama saya. Atau jenengan saya kasih modal usaha, jualan apa? Tapi kalau jualan kan ya harus gitu, harus ada pelanggan segala macam. Nah, kadang-kadang pajak, kadang-kadang. Nah, siapa tahu nanti jenengan sambil apa kerja di proyek di tempat saya, lah kok jenengan, Pak, aku tak usaha gini, saya bantu. Yang penting sementara iki sampai oma gak usah kemana-mana, sambil sholat dijogoin nanti sholat duhurnya, sholat asarnya, sampai tahu rumahku, sampai ngojek langsung rumah Pak Purnomo polisi Lamongan, semuanya tahu. Ya Pak, saya ikut kerja sampean, langsung kerja, sak minggu pisan mulai. Atau sampean, jadi tadi tak kasih sepeda motor juga boleh. Ya gitu ya. Sementara itu dulu, sampai nanti tak tinggalin nomor WA saya. Ya, saya kasih nomor WA saya. Yang penting, iya Bu, ini tadi jalan 5 hari 5 malam Pak. Dan jenengan tahu yang bikin nangis saya ini dia bawa tikar itu loh Pak, tikar tempat tidur tak ini turun ndi ya sak tepak ya nang arep itu segala macam. Dan Bu, jangan dimarahi. Kasihan Mbak, jangan dimarahi pokoknya. Nasibnya Mas ini kita nggak tahu nasibnya orang. Boleh bakalan apa sulit. Betul kok sendirian gitu ya. Duh, gara-gara bawa anak ini tadi saya muter balik. Saya pikir tuh malah kalau minta-minta gitu. Enggak, kalau minta-mintanya enggak. Itu Pak, sekolah emang ya Pak. Ya, gitu ya. Ini Pak polisi yang ngomong loh. Tadi cita-citanya kepengen jadi polisi ya. Besok sekolah ya. Besok sekolah biar bapaknya kalau kerja sama Pak Purnomo ya. Ini dipakai untuk beli apa? Beli buku. Beli apa ya? Ibunya ninggal belum ada setahun Pak. Pak Rudi, saya pamit. Sampean nggak usah mikir seru-seru. Wong susah itu memang susah. Wis dilokno wong, diomongi wong yo wis menengan. Yang penting kalau memang jenengan mau kerja langsung ke tempat saya. Nek sampean dodolan, koyoke nek dodolanku yo Pak. Enggak punya Jualan ya ta. Nek sampean yang penting sampean seminggu pisan mulai gak apa-apa. Ngono lho, ya, gitu ya. Ada yang mau disampaikan? Mas. Apa? Nyampe nopo? Purnomo, sampean niku nek menurut saran saya itu enaknya ambil kerja. Ero to, omahku ana kerjaan akeh to. Nah, sampean kan ngewangi-wangi gak apa-apa. Terus saya rimne, saya pakai. Ya, tak sampean pokoknya sergep. Nah, sergep masih ngewangi aku ngurusi orang-orang sing tak rambut ya boleh. Intinya saya nolong anaknya sampean. Ya. Ya gitu ya. Ya, alhamdulillah hari ini kita dikasih kesempatan Allah untuk bisa membantu saudara kita yang mungkin perlu kita bantu. Saya bikin video konten ini tidak bermaksud untuk merendahkan siapapun, namun mudah-mudahan ada yang nonton video ini dan ada juga yang mau membantu Mas Rudi. Ya,
Dan saya mohon doanya mudah-mudahan Mas Rudi mau kerja di tempat saya. Ya Mas ya. Saya mohon maaf jika ada salah ucap, salah kata sama jenengan, sama ibu, sama Mas. Mudah-mudahan panjang umur berkah barokah. Dukung terus kegiatan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.